Hai Sobat GP, jumpa lagi dengan ESGP atau Emi Sport GP. Dan kali ini saya tidak lupa mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Dan kita juga semuanya mengucapkan selamat berlibur, karena libur lebaran ini agak panjang. Mungkin ada teman-teman yang masih berlibur kali ini ya. Dan saat ini saya juga minta maaf karena baru bisa memberikan konten atau video untuk Sobat-Sobat GP dimanapun saat ini berada. Oke. Saat ini saya akan kembali mereview ya tentang MotoGP atau race yang terjadi di kota, yaitu di Circuit of the Americas di Austin, Texas, Amerika. Nah, kita kembali ke sana di beberapa waktu yang lalu ya, di minggu yang lalu, di saat malam Lebaran ya, malam takbir itu ya, kita menyaksikan. Namun saat itu saya belum bisa memberikan review karena masih banyak kesibukan yang harus saya lakukan, dan saat ini biarlah saya kembali mereview ya. Kita kembali ke sana. Nah, beberapa waktu yang lalu sebelum race di kota atau di Amerika, kita sudah menyaksikan di Buriram dan juga di Termas di Rio Hondo ya, yang mana bagaimana Marquez bersaudara menyapu bersih kemenangan yang ada di Buriram di Thailand dan juga yang ada di Argentina. Nah, semua berprediksi bahwa di race atau di seri yang ketiga ini, yaitu di Amerika, itu diprediksi bahwa Marquez akan menyapu bersih lagi seperti itu. Nah, saya rasa prediksi itu tidak berlebihan, karena kita tahu bagaimana kota atau di Austin sirkuit ini, Marquez itu adalah sebagai rajanya. Bagaimana tidak? Sudah 12 kali race sirkuit ini dipakai, dan Marquez itu bisa memenangkan sebanyak 7 kali. Berarti 7 kali itu dia bisa memenangkan dan bisa dijuluki sebagai King of the Austin, seperti itu ya, di King of the kota. Nah, kemarin itu di race yang di minggu kemarin itu diprediksi bahwa Marquez akan memenangkan. Nah, kita juga melihat bagaimana di saat pre-practice, di saat practice, di saat qualifying itu Marquez memang menunjukkan performanya yang begitu luar biasa, dan dia juga menempati di pole position. Di saat sprint race pun Marquez juga mendapatkan kemenangan gitu ya. Jadi semua pasti mungkin pasti disapu bersih oleh Marquez, dan itu tidak salah seperti itu. Dan ternyata apa yang terjadi? Nah, di saat race-nya di hari Minggu di waktu setempat, dan kita menyaksikan di hari Senin dini hari di jam 2 pagi, kita menyaksikan bahwa race itu sebelum dilakukan terjadi sesuatu chaos ya, sesuatu yang membuat kebingungan, sesuatu terjadi keributan seperti itu. Nah, apa yang terjadi? Begini. Jadi mungkin ada sobat-sobat GP yang mungkin belum mengetahui sebenarnya ada apa dan terjadi apa seperti itu. Jadi begini, di saat menjelang race itu cuaca di kota di Amerika itu hujan, gerimis seperti itu, gerimis, terang, gerimis. Nah, akhirnya di saat cuaca juga mendung banget, gelap dan gerimis, makanya semua rider memutuskan untuk memakai yang namanya ban basah atau wet tire seperti itu. Jadi mereka semua memakai itu. Nah, di saat itu kita juga melihat ya beberapa rider, terutama itu Marquez, itu orangnya itu sangat peka sekali kalau dia akan melihat yang namanya cuaca. Marquez juga melihat itu bagaimana cuacanya hari ini, apakah ini akan hujan ataukah bagaimana, itu prediksi dia. Yang ternyata memang gerimis. Nah, setelah mereka sudah di starting grid semuanya menunggu waktunya untuk memulai race, ternyata mulai kering gitu loh, gerimisnya berhenti dan kayaknya sudah mulai kering. Makanya Marquez berpikir, makanya dia sampai ngomong sama yang namanya krusifnya, mekaniknya, dia ngomong begini, gimana kalau aku dalam waktu kurang dari 10 menit ini aku menanyakan dulu sepedanya, apakah sepedaku yang kedua, motorku yang kedua ini apakah sudah siap dengan ban kering. Dia bilang sudah siap gitu ya. Oke, kalau gitu, kalau aku lari mengambil motor ke pit gitu, apakah aku nanti dapat penalti? Paling aku juga kalau nggak start dari pit juga start dari paling belakang seperti itu. Nah, akhirnya oke lah, nggak apa-apa. Yang penting aku ganti ban yang kering seperti itu.
makanya pakai slick ya, slick tire seperti itu. Makanya bilang oke. Terus dia bilang bagaimana dengan yang lainnya, nggak tahu gitu. Terus dia bilang begini sama krusifnya, oke, jangan bilang ke siapa-siapa. Tapi dia bukan hanya ngomong sama krusifnya aja, dia juga ngomong sama Master Tando CEO-nya, CEO di apa namanya, manajernya lah ya, di krunya dia itu. Dia ngomong juga, ya sebetulnya Tardosi sih kayaknya kurang begitu ini, tapi Marquez sudah punya keputusan. Oke, ini keputusan ini dia gambling. Kalau nanti dia ngomong, kalau nanti sampai ada beberapa rider ngikutin aku lari ke pit ngambil motor, itu artinya nanti kemungkinan akan diberhentikan karena chaos gitu kan. Nah benar. Nah kalau nanti nggak sampai 10 orang itu mengikuti, berarti dia harus kena penalti, dia harus start dari belakang seperti itu. Nah ternyata benar, begitu Marquez lari ya, semua rider, bukan semuanya sih, ada beberapa rider yang mengikuti Marquez ikut lari mengambil motor yang pakai slick tire atau ban kering seperti itu. Nah di saat itu benar-benar chaos sekali, sampai yang namanya finalis itu kebingungan mencari motornya, mana motorku seperti itu. Lucu sekali sih, memang begitu chaos ya, begitu semrawut seperti itu. Nah akhirnya betul, ternyata karena begitu chaosnya, jadi yang namanya race direction itu memberhentikan balapan itu untuk sementara waktu, startnya ditunda seperti itu. Jadi ditunda dulu untuk tidak memulai race dulu begitu. Dan ternyata di saat itu juga terjadi sesuatu, yaitu safety car juga mengalami crash seperti itu di tikungan 8 kalau nggak salah seperti itu ya. Jadi memang situasinya memang kacau seperti itu. Nah setelah itu sudah selesai, akhirnya dimulailah balapan itu ya, race dimulai. Begitu start dimulai, kita melihat bagaimana Marc Marquez mendominasi, perform di depan, dia langsung gacor, dia langsung di depan, diikuti oleh adiknya yaitu Alex dan juga Pecco. Nah di saat itu gapnya sudah mulai menjauh dan Pecco sudah mengikuti dia. Kita tahu selisih gapnya sekitar 2,2 sekian detik gitu ya, jadi sudah agak jauh dari Pecco. Marquez ternyata terlalu confidence gitu ya, terlalu percaya diri sehingga dia membuat kesalahan. Harusnya di saat tikungan itu dia nggak harus terlalu ngepush, tetapi dia ngepush dan dia melewati pampi yang itu membuat bannya begitu goyang. Akhirnya dia low set, dia harus crash, dia harus jatuh, dan disayangkan sekali gitu ya, dia harus crash seperti itu. Nah di saat crash itu Pecco langsung merasa, nah ini waktu aku harus bisa, dan harus dia langsung ke depan. Dan memang sempat sih Alex Marquez mengikuti dia terus di belakang, tapi Alex juga mengatakan memang saya juga tidak mampu begitu, seperti juga aku mengikuti Marc itu juga nggak gampang nanti, karena memang beda motor dan beda kemampuan, skillnya itu beda seperti itu. Makanya sampai di finish pun akhirnya Alex di nomor yang kedua, yang mendapatkan kemenangan adalah Pecco Bagnaia, dan selamat untuk Pecco Bagnaia. Namun Pecco juga waktu diwawancara juga mengatakan memang aku menang gitu ya, dia bilang itu kemenangan itu karena Marc jatuh, kalau Marc nggak jatuh aku nggak mungkin bisa menang. Memang Pecco mengatakan seperti itu, tapi yang namanya balapan, jatuh is jatuh, menang is menang seperti itu ya. Tetapi memang ya kita lihat sendiri bagaimana kalau seandainya Marc nggak jatuh, Pecco nggak akan menang. Begitu juga karena tahu ya, namanya kota itu sempat dikatakan, dijuluki yang namanya tempat bermainnya atau taman bermainnya Marc Marquez. Marc Marquez begitu tahu betul seluk beluknya, layoutnya daripada track, daripada sirkuit di kota ini. Marc adalah sangat-sangat tahu gitu ya. Jadi kemarin itu Marc terlalu confidence, tapi kalau memang ada sih yang mengatakan seperti ini, ada beberapa pengamat, ada beberapa mantan rider mengatakan bahwa Marquez jatuh karena dapat tekanan daripada Pecco atau under pressure gitu ya, karena mental dari Pecco seperti itu. Sebetulnya kalau saya katakan enggak juga, karena kita tahu gapnya itu jauh dan dia memang melakukan kesalahan. Marc bilang juga, aku melakukan kesalahan, motorku tidak ada masalah, motorku is okay, motorku bagus, motorku enak. Dan dia bilang aku melakukan kesalahan, aku yang salah.
Beda dengan rider lain, kadang-kadang kalau dia jatuh pengalaman motornya beginilah, motornya getar lah, motornya inilah, bannya inilah, seperti itu. Tapi Marquez enggak. Marc Marquez tidak mengatakan seperti itu. Dia bilang, aku yang salah, aku yang melakukan suatu kesalahan. Dan kita tahu kemarin begitu Marc itu jatuh, dia bukannya ngomong ABC, dia langsung bangun lagi. Kita tahu bahwa motor itu sudah rusak ya, dari firingnya, dari komponen motornya itu sudah rusak gitu ya. Bahkan ada beberapa tuningnya dia itu untuk komponen elektriknya itu sudah rusak gitu. Tapi Marc tetap masih bisa memakainya sampai 3-4 lap seperti itu. Dan dia seperti itulah Marc ya. Bahkan sebetulnya sangat bahaya. Namun karena dia menyadari bahwa itu sangat bahaya, dia pun akhirnya menepi, dia kembali ke pit itu ya, dia kembali ke pedoknya dia. Jadi sangat-sangat disayangkan juga sih kemarin itu seperti itu yang terjadi. Dan akhirnya kemarin diakhiri balapan itu dimenangkan oleh Pecco Bagnaia. Yang kedua, yang pertama, yang kedua adalah Alex Marquez, dan yang ketiga adalah yang namanya Fabio Di Giannantonio. Nah, luar biasa ini Fabio, dia mulai ini ya, Di Gia ini mulai kita nggak bisa ini ya, nggak bisa menyepelekan Di Gia ini. Dia kalau udah mulai gacor dia udah mulai menemukan settingnya. Dan nanti kita akan melihat bagaimana keseruannya lagi di race berikutnya, nanti di tanggal 11 sampai 13 April kita akan melihatnya di Lusail Qatar ya, di Doha. Bagaimana perebutan ini akan semakin seru. Dan kita tahulah kemarin tuh bagaimana situasinya setelah Marc itu kalah ya. Setelah Marc itu kalah, rasanya aduh bagaimana, saya pun juga agak ini ya, sayang sekali gitu loh. Tapi luar biasanya si Alex ya, Alex Marquez luar biasa, 3 seri dia terus mendapatkan di podium yang kedua. Jadi akhirnya sekarang ini untuk klasemen sementara itu Alex menjadi yang pertama dengan selisih angka dari kakaknya yaitu Marc Marquez adalah 1 poin. Begitu juga dengan Pecco Bagnaia tetap mendapatkan peringkat ketiga di klasemen sementara ini. Jadi kemarin itu memang di race yang ada di kota itu memang benar-benar luar biasa dan dinanti-nantikan. Dan memang hampir semuanya yang pecinta MotoGP, terutama coba-coba MotoGP yang selalu nonton video saya ini, saya yakin semuanya pasti antusias menonton. Tapi kita jangan terlalu pesimis begitu ya, bagaimana nanti apakah Marc masih bisa. Saya berharap untuk next race-nya ini yang di Qatar ini Marc akan membalas kekalahannya dia. Dan begitu juga kita akan melihat rencananya Jorge Martin akan balik ya, setelah dia recovery dari cederanya dan setelah dia operasi, dia akan comeback di Qatar, rencananya seperti itu. Kalau itu terjadi dan nanti ada Marquez, ada Pecco, ada Jorge Martin ya, kita akan luar biasa lah nanti di sana. Dan kita akan saksikan nanti di tanggal 11 sampai 13 April 2025 ini di Qatar ya. Jangan lupa nanti Sobat GP tonton terus, dan saya akan berusaha untuk mereview secepatnya. Kalau saya ada kesibukan-kesibukan, dan saat ini saya mohon maaf kalau saya ada kesibukan-kesibukan yang belum bisa langsung memberikan review ya. Oke, sampai ketemu nanti di Qatar di race berikutnya. Saya akan berusaha untuk memberikan informasi berita-berita yang up to date. Dan kita tahu ya saat ini di musim 2025 ini banyak sekali rider-rider yang habis kontrak. Pastinya nanti akan pasar rider perpindahan rider ini akan semakin panas. Saya akan berusaha untuk memberikan informasi untuk Sobat GP semua. Oke, simak terus video saya yang berikutnya. Sampai ketemu, see you, bye.